Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! Pengabdi Setan karya Joko Anwar digadang-gadang sebagai standar baru film horor Indonesia saat dirilis pada tahun 2017. Dan setelah menunggu 5 tahun, akhirnya kita bisa menyaksikan sequel dari film horor yang telah meraih lebih dari 4 juta penonton ini. Sequel ini diberi judul Pengabdi Setan 2 Kameleon. Apakah film kedua ini berhasil menyamai kualitas film pertamanya? Penilaian tiap orang tentunya akan berbeda. Namun, inilah experience yang saya rasakan ketika menonton filmnya untuk pertama kali. Terima kasih banyak sudah hadir dan menonton Pengabdi Setan 2 The Kameleon. Semoga kalian puas ketemu sama ibu. Dan please banget jangan spoiler ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Dian Mario Channel. Sebelumnya jangan lupa klik tombol notifikasi. Jangan lupa subscribe. Gratis loh. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa kita sendirian. Saat melihat trailer Pengabdi Setan 2, jujur saya tidak berharap lebih. Namun saat menonton filmnya untuk pertama kali, saya merasa ini jauh melebihi ekspektasi saya. Film ini terasa lebih baik dan lebih ambisius dibanding prequelnya. Terlihat peningkatan yang signifikan di berbagai aspek, mulai dari departemen naskah, sinematografi, scoring, sound design, penata artistik, dan visual effect. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Secara keseluruhan, film ini menyajikan teror yang lebih brutal, intens, gore, dan mengerikan. Bagi kamu yang menyimpan banyak pertanyaan dari film pertamanya, sebagian besar akan terjawab di film ini. Pengabdi Setan 2 menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda dibanding film pertamanya. Cerita yang lebih kompleks, sinematografi yang lebih liar, dan lighting yang lebih natural. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Pengabdi Setan 2 bercerita tentang Rini dan keluarganya yang tinggal di rumah susun beberapa tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang membuat mereka kehilangan ibu dan adiknya. Mereka tinggal di rumah susun yang ditinggali banyak orang, sehingga merasa aman apabila terjadi sesuatu. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal bersama banyak orang juga bisa sangat berbahaya jika tidak mengenali siapa yang menjadi tetangga mereka. Pada sebuah malam yang penuh teror, Rini dan keluarganya kembali berusaha menyelamatkan diri. Dari dulu kita nggak pernah tahu bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, bapak nggak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Film dibuka dengan opening scene yang begitu misterius namun indah. Bisa jadi ini adalah salah satu opening paling estetik, gokil sekaligus brilian dalam film horor Indonesia. Pengabdi Setan 2 terlihat berusaha memperluas universe-nya dengan menambah isu politik dan sejarah. Naskah yang ditulis sendiri oleh Joko Anwar terlihat lebih matang dan percaya diri. Sejak awal, Joko Anwar berhasil membangun atmosfer dan tensi horor yang makin lama makin mencekam. Sinematografi garapan Icat Lanjung makin menguatkan kengerian dan teror yang berlapis-lapis. Penonton pun dibuat gelisah ketakutan dengan scoring dan sound berkualitas yang berhasil mengintimidasi nyali penonton sejak menit-menit awal. Semua cast berhasil memberikan performa terbaiknya. Di tengah atmosfer film yang suram, Andy Arfian berhasil mencuri perhatian dengan aktingnya yang segar. Ia terlihat begitu natural memerankan karakter Tony yang naif dan lucu. Kemunculannya di layar selalu berhasil membuat penonton gemas dan senyum-senyum sendiri.
Sang adik Bondi yang diperankan oleh Nasar Anus pun mendapat pengembangan karakter dan screen time yang lebih banyak. Kini ia memiliki 2 orang sahabat dan mereka pun melakukan investigasi layaknya skuad film Stranger Things. Banyak karakter di film kedua ini yang membuat cerita makin seru. Namun yang paling menarik perhatian adalah karakter Tari yang diperankan oleh Ratu Felisa. Ia berhasil bertransformasi menjadi seorang wanita seksi dan mandiri yang dikejar-kejar dosa masa lalunya. Bisa dibilang tidak ada karakter yang sia-sia di film ini. Semua memiliki peran masing-masing dalam membangun cerita. Pemanfaatan CGI di banyak scene terlihat berhasil memberikan vibe seram ala tahun 80-an. Namun yang paling epik adalah scene kemunculan ibu yang bikin penonton menarik nafas, kemudian bertepuk tangan. Adegan escape menembus banjir di akhir film pun terlihat dramatis dan estetik. Bisa jadi ini adalah closing scene terbaik di film horor Indonesia. Pengabdi Setan 2 adalah film horor Indonesia yang begitu kaya. Kita tidak hanya disuguhi jumpscare yang menakutkan. Film ini juga mengajak kita melihat betapa suramnya kehidupan kelas bawah di Jakarta tanpa berusaha menghakimi. Film ini juga mengajak kita bernostalgia di era tahun 80-an. Ada bajai orange, boosting cut, dan juga bioskop yang setia memajang deretan poster film Indonesia. Film ini juga sekali lagi mengingatkan kita pada sejarah kelam Orde Baru, seperti fenomena Petrus dan pembungkaman pers. Dengan segala keistimewaan dan kelebihannya, Pengabdi Setan 2 tetaplah bukan sebuah film yang sempurna. Masih ada kurangan minor di beberapa scene. Film ini masih menganut pola film horor mainstream dengan banyaknya jumpscare repetitif sepanjang film, dengan musik yang mengagetkan. Sebagian jumpscare memang bekerja dengan baik, namun karena terlalu sering, sebagian jumpscare mungkin akan terasa biasa saja. Di beberapa scene, kamera work tampak begitu shaky. Shaky cam di sebuah film biasanya bertujuan untuk memberikan efek chaos. Namun, shaky cam yang berlebihan dengan durasi yang cukup panjang di film ini justru berpotensi bikin penonton pusing dan tidak nyaman. Apalagi di scene yang minim pencahayaan. Juga masih ada beberapa karakter yang melakukan hal-hal bodoh. Ada juga detail-detail kecil yang terlewat, namun tak bisa saya sebutkan di sini karena akan berpotensi spoiler. Jadi kalian harus nonton sendiri filmnya sedikitnya 3 kali. Secara keseluruhan, Pengabdi Setan 2 Communion berhasil melampaui kualitas film pertamanya dan segera menjadi standar baru film horor di Indonesia. Masih banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab di film ini. Para pecinta film horor di Indonesia pastinya akan menunggu installment ketiga dari franchise horor terbaik di Indonesia ini. Siapa lu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan berlangganan agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Gratis loh.